Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, udah weekend aja, sekarang udah hari Jumat lagi ya teman-teman. Mana nih weekend kalian? Mau di rumah aja atau mau weekend ala bakul kue? Iya teman-teman, kalau weekend itu untuk bakul kue bukan liburan ya, malah full order. Jadi justru liburan tuh nggak tahu kapan sebenarnya. Oke teman-teman, aku ajak teman-teman di video kali ini untuk nemenin aku bikin dua macam pesanan, yaitu sate lilit dan ketan mangga. Wah, semuanya lumayan ribet ya. Ini masakan berat ini teman-teman. Tapi let's go, kita jalanin aja yuk, kita kerjain aja. Nah, tadi aku sudah cuci beras dulu teman-teman untuk ketan mangga. Aku cuci bersih dulu, kemudian aku rendam, mau dikukus besok pagi ya teman-teman. Nyubuh, kayaknya aku mulai kerja nyubuh deh, supaya ketan mangganya fresh karena akan dikirim sekitar jam 9 pagi di hari Senin. Nah, ini udah masuk hari aku bikin video ini hari Minggu ya teman-teman, Minggu sore. Setelah tadi pagi ngerjain juga pesanan 2 sesi, sekarang aku lanjut ngerjain untuk pesanan besok pagi, yaitu sate lilit dan ketan mangga. Tadi beras ketannya direndam dulu, kemudian aku langsung beberes untuk bikin bumbu dari sate lilit. Bumbu sate lilit itu sendiri emang rada ribet ya teman-teman, rada komplit banget, persis kayak bikin rendang ya. Itu semua bumbu itu masuk, jadi kalau di Bali itu namanya bakso genep teman-teman. Jadi semua macam bumbu-bumbuan, umbi-umbian itu masuk teman-teman. Nah, ini aku ulek dulu ketumbarnya, karena aku nggak pakai ketumbar bubuk ya teman-teman. Pas kehabisan, aku lebih senang pakai ketumbar bubuk sebenarnya. Ini aku tadi sangrai dulu bersama kemiri dan terasi teman-teman, disatuin aja biar praktis. Kemudian aku ulek sampai halus. Nah, ini bumbu-bumbunya teman-teman, kalau aku sebutin di sini satu-satu takutnya ada yang kelewat. Teman-teman nanti bisa lihat bumbu sate lilit di deskripsi box ya. Nah, ini semua bumbu yang sudah aku cuci bersih, udah kupas bersih, aku blender teman-teman. Ini kemudian di blender halus, dan untuk ngelembutinnya biar cepat aku kasih minyak, karena memang minyak ini juga akan dibutuhin ya, agak banyak untuk campuran sate lilit nanti, supaya hasil sate lilitnya nggak kering ya teman-teman, jadi minyaknya agak banyak. Nah, ini udah mateng tadi, udah halus bumbu, aku langsung tumis teman-teman, dan karena minyak sama sedikit air bercampur jadi muncrat kemana-mana. Ya, akhirnya ditutup ya teman-teman tadi. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Dimasak sampai betul-betul saat airnya sampai berubah warna jadi agak kehitaman. Wanginya kemana-mana. Nah, ini di luar rumah, di halaman, kakak Tia lagi beresin untuk tangkai sate lilit teman-teman. Aku selalu memakai serai untuk tangkai sate lilitnya ya. Sebenarnya bisa sih pakai tangkai dari bambu itu ya, karena justru malah susah nyari di Bandung, di daerah aku, daerah Katapang. Justru serainya itu yang murah, yang gampang didapat. Jadi aku pakai serai ya teman-teman. Jadi nggak harus serai. Jadi kalau teman-teman punya tangkai yang dari bambu itu, yang pipih, yang memang khas Bali, teman-teman bisa pakai. Nah, itu tadi setelah dibersihin
apa namanya, serehnya, kemudian digeprek sedikit ujungnya ya teman-teman, supaya memudahkan juga untuk melilit satenya nanti. Kita tinggalin dulu Kakak Tia, kemudian aku pindah ke dalam ya, sat-set banget ya bundanya, benar-benar mencok sana mencok sini mengulurkan bantuan teman-teman. Ini aku bantuin Cisa untuk ngupas-ngupas bumbu untuk sambal matahnya teman-teman. Pasangan sate lilit memang paling afdol pakai sambal matah atau bisa juga pakai sambal embe ya teman-teman. Tapi menurutku lebih cocok dengan sambal matah sih, seger banget. Nah ini semua bawang merah, bawang putih dikupas, dibersihkan, kemudian dicuci teman-teman. Dicuci baru kemudian diiris-iris. Nah ini setelah selesai ngupas-ngupas bumbu, Cisa langsung menghaluskan ayam. Ini ayam filet dada ya teman-teman, filet dada. Kemudian aku cuci bersih, ditiriskan sebentar supaya airnya tuus teman-teman ya. Dia harus masuk. Nah ini teman-teman, teman kita di dapur untuk ngalusin ayam filetnya aku menggunakan Pro Food Processor dari Signora IP teman-teman. Ini cakep banget, teman-teman harus punya ya, apalagi untuk bakulers yang biasa bikinan banyak ya. Ini wajib punya, teman-teman cakep banget, dia cepat kerjanya. Untuk ngalusin daging aja cuman 2 menit sudah halus teman-teman. Paling handal untuk bikin bakso juga. Aku udah nyobain bikin bakso ayam waktu kapan lalu dan hasilnya sangat memuaskan. Apalagi untuk bikin sate lilit ini, cakep banget pokoknya. Nggak cuman buat bakso, nggak cuman buat sate lilit, teman-teman bisa untuk ngiris ngiris wortel loh, untuk apa namanya, isian sosis Solo, atau bikin untuk bakwan untuk yang teksturnya yang memanjang. Ini komplit banget. Untuk infonya teman-teman silakan saja ya ke Mona Bakeware. Di sana bisa tanya-tanya untuk harga dan lain sebagainya. Oke, balik lagi ke sate lilit kita teman-teman. Nah ini masih beberapa tahap lagi karena aku nggak mau cepet rusak ya. Jadi aku bagi-bagi jadi kurang lebih sekitar 600 gram aku ngeblender, ngechopper ayamnya. Padahal ini bisa juga sih sekitar 1 kilo daging ya teman-teman. Tapi aku mau ini awet, jadi aku sedikit-sedikit juga waktunya nggak buru-buru kok. Ini udah jadi teman-teman, sudah semua di chopper ya. Aku bikin kali ini 4,5 kilo daging ayam. Jadi seperti ini teman-teman. Ini nanti aku tinggal tambahin ya untuk garam, roiko, micin dan lain sebagainya. Kemudian akan disimpan di kulkas ya teman-teman semalaman, dan aku akan ngerjainnya besok pagi. Ini masih jam 9 malam, kayaknya aku belum mau tidur teman-teman. Aku mau langsung aja iris-iris dulu bawang-bawangan yang tadi aku udah kupas dengan Cisa. Ini diiris-iris halus aja teman-teman, bisa dicincang ya, terserah selera teman-teman aja. Tapi aku biasanya memang kalau bikin sate lilit cukup untuk diiris halus aja. Oh iya, aku belum nyebutin ya bahan-bahan sate ininya ya, sambal matahnya ya. Bumbu sambal mata itu sendiri sangat praktis teman-teman. Semuanya diiris-iris halus teman-teman. Ini diantaranya ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada serai dan cabai. Kemudian ada terasi, garam, mecin, gula sedikit, dan tentunya yang terakhir adalah memakai minyak yang akan digoreng dulu baru kemudian dituang di sambal matanya. Nah ini udah selesai semua teman-teman racikanku.
Cuman kayak garam apa gitu belum ya. Ini aku simpan dulu di kulkas semalaman. Besok pagi baru aku proses. Seperti ini penampakannya, teman-teman. Kita simpan dulu di kulkas ya. Dan halo teman-teman, ini udah pagi lagi di sini, udah jam 2 ya. Aku bangun jam 2. Aku langsung untuk proses ketan manggahnya dulu, teman-teman. Ketan manggahnya dulu. Jadi dikirimnya nanti jam 9, jadi berapa jam tuh aku kerja? Diperkirakan sampai nanti jam 4 harus sudah selesai, aku harus sudah mulai membuat sate lilitnya, teman-teman. Nah, ini aku proses dulu untuk ketannya. Beras ketan itu sendiri, teman-teman, kalau memakai yang bagus, airnya jangan terlalu banyak ya. Memang takarannya jadi nggak pas banget ya, takaran airnya untuk membuat nasi ketan, karena memang tergantung kualitas dari beras ketannya sendiri, teman-teman. Di sini aku memakai kualitas beras ketan yang paling bagus ya, teman-teman, karena pulennya tuh udah jaminan banget, teman-teman. Jadi pakai santan, pakai sedikit minyak, karena aku memakai santan instan ya, teman-teman. Untuk 1 kilogram, ini aku bikin 1 kilo, teman-teman. 1 kilogram beras ketan aku memakai 3 3 bungkus santan yang 65 mili, teman-teman. Kemudian aku tambahin minyak karena santan instan kurang oily ya kalau jadinya nanti nasinya. Jadi aku tambahin minyak. Tambahin minyak, garam, kemudian apa ya? Ini di aron ya, teman-teman. Orang Sunda di aron ya. Dibikin aronan dulu seperti ini. Ini diaduk, sesekali diaduk. Jadi jangan sampai ngerak ya, teman-teman. Jadi kalau memakai wajan yang biasa harus diaduk sekali. Nah, di sini aku memakai wok pan nude cherries dari Signora ya, yang 30 cm. Ini sekaligus juga dengan steamer, teman-teman. Jadi dia multifungsi, bisa sebagai kukusan, bisa juga sebagai wajan ya. Pokoknya cakep banget dan tentunya anti lengket. Ini berat banget, teman-teman, berat banget. Jadi karena ngangkat pakai satu tangan tuh gimana ya, teman-teman, berat banget pokoknya. Itu menandakan kualitasnya bagus ya, teman. Selesai membuat nasi aron, aku pindahin langsung ke dandangnya kalau ini ya. Ke dandangnya. Kemudian kita kukus selama kurang lebih 45 menit. Ini lanjut di sebelahnya membuat untuk pela dari ketan mangga. Bahan-bahannya sangat praktis, yaitu santan, juga memakai maizena, garam, gula, vanili, dan juga aku akan menambahkan coklat putih ya di akhirnya, teman-teman. Nah, ini sudah lubuk-lubuk seperti ini, sudah mendidih, udah matang. Akan aku matikan kompor, kemudian aku masukkan coklat putihnya. Sayangnya videonya nggak keambil, teman-teman. Seperti biasa aku suka lupa nge-onin kamera, teman-teman. Mohon dimaafkan ya. Nah, ini kemudian kita sisihkan dulu untuk pelanya, teman-teman. Sudah aman pelanya dan di kompor ada nasi ketan yang lagi dikukus. Aku lanjut untuk membersihkan daun seladanya untuk nanti
di box sate lilit ya teman-teman. Nah, ini udah bersih, aku sisihin dulu, suruh tiris ya teman-teman, daun seladanya. Kemudian lanjut ke sate lilit. Nah, ini penampakan sate lilit yang udah aku masukin ke kulkas teman-teman. Cukup di kulkas bawah ya, karena ini baru tadi malamnya, sekitar jam 9-an, dikemasnya, dimasukin ke plastik seperti ini. Kurang lebih masing-masing itu 750 gram ya teman-teman. Nggak harus ditimbang sih, tapi intinya adalah dia dimasukkan ke dalam plastik-plastik, kemudian taruh di chiller ya teman-teman. Untuk apa? Ini gunanya untuk supaya mudah dililitnya di tusuk satenya. Karena kalau enggak, karena dia kan berminyak tuh teman-teman. Kalau langsung dililit ke tusuk sate itu suka lembek. Jadi susah untuk dililit. Yang ada teman-teman nanti bikin sate kepal. Bukan dililit satenya, tapi sama teman-teman di kepal-kepal ya. Jadi jangan skip step masukin adonan sate lilit ke chiller ya. Itu penting sebagai juga untuk apa lebih meresap bumbu-bumbunya dengan ayamnya, teman-teman. Nah, ini sudah sampai di proses pelilitan, dibantu oleh Kakak Tia dan Cisa yang ngebakar di kompor. Aku udah wanti-wanti teman-teman dari kemarin malam ya, bantu Bunda ya, ya Kakak, bantu Bunda. Nanti kita bangun pagi-pagi banget karena sate lilitnya mau diambil jam 9. Udah wanti-wanti seperti itu Bun, biar nggak susah ngebanguninnya. Kalau nggak pakai acara diperingatkan sebelumnya, bakalan susah banget bangunin anak-anak untuk bangun pagi. Ini alhamdulillah sebelum aku bangunin mereka kayaknya pasang alarm ya. Jam 3 tuh udah pada bangun semuanya bantuin. Mana ndak udah beres belum? Mana ndak udah beres? Mana udah beres? Orang kerja sendiri tadi ngeberesin nasi ketannya. Jadi baru mau diproses sate lilitnya. Seperti ini ya teman-teman tangkainya. Jadi ujungnya itu digeprek sedikit aja jadi supaya gampang untuk nempel juga si adonan sate lilitnya. Seperti ini ya teman-teman, dililit. Jangan dikepal-kepal biar nggak jadi sate kepal. Dicepetin biar cepat kerjanya teman-teman karena sudah mulai siang. Ini sudah mulai subuh, gercep ya teman-teman. Kebayang belum nyusun untuk ketan mangganya, belum menata nanti di boxnya. Banyak kerjaan pokoknya ya teman-teman. Aku belum ngucapin makasih nih buat teman-teman, padahal udah ditemenin ya bikin sate dari tadi di awal ya teman-teman. Makasih ya udah pada nemenin nongkrong di sini sampai selesai videonya. Jangan lupa dinyalain loncengnya kalau teman-teman ingin ngelihat proses aku membuat pesanan tiap harinya ya teman-teman. Membuat berbagai macam jajanan pasar. Nah ini udah aku racik ya itu sambal matahnya seperti itu ditimbang-timbang masing-masing ditaruh di plastik. Rencananya aku pakai eh, apa tinwal yang kecil itu untuk sambal, tapi itu terlalu kecil teman-teman, terlalu sedikit. Kasihan yang belinya, jadi aku pakai plastik aja biar puas yang belinya makan sambal matah. Nah itu tadi sudah selesai, alhamdulillah udah beres untuk sate lilit. Aku tutup-tutupin, kemudian sisihin dulu. Ini aku ngerjain untuk ketan mangga teman-teman.
Ini ditimbang beratnya kurang lebih 200 gram ya, 200 gram untuk nasi ketannya. Kemudian disisihkan, kemudian kita kupas untuk mangganya. Mangganya aku pakai mangga harum manis Bali katanya ya teman-teman. Ini kata dagangnya loh, bukan kata aku. Ini kata dagangnya, ini mangga harum manis Bali loh, Neng. Ini ini lagi-lagi kata tukang mangganya lo bilang aku Neng bukan aku. Iya teman-teman, Neng terus pokoknya padahal udah tua ya, udah mau kepala 5. Oke oke oke, kita lanjut. Nah ini dia udah selesai aku bikin, kemudian udah dikasih taburan juga, taburan wijen sangrai teman-teman. Yummy banget pokoknya. Seperti ini. Sudahlah, sudah selesai tugas kita hari ini. Terima kasih sudah bersama aku ya. Sampai jumpa lagi di video yang lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.